wis nyala ya. Kenapa openingnya aja wisan? Gak wis. Gak usah opening. Gak usah. Oke, sekarang hai teman-teman. Kali ini saya kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Oke. Boleh dikenalin mungkin? Bintang. Siapa namanya? Nama saya Ahmad Askuratin. Dengan nim? Nim pakai nim ya. Iya, boleh. Wah ya, nim saya 359. Dicatat di YouTube. Iya. Kalau dicatat. Nim saya akhirannya 359. Oke. Ada keperluan apa ya Mas kesini? Loh. Nah, Ya. jenenge nang retaken podcast, Mbak. Podcast Mbak. Lukas. Kita akan membahas tentang kasus yang udah apa ya? Apa ya? Sudah terus-menerus gitu loh. Meledak. Di Indonesia gitu. Ada yang tahu mungkin Masnya? Apa kasus banyak ya, kasus di Indonesia ini banyak sekali negara problematik ini. Velocity termasuk kasus. Iya, Velocity. Enggak ya. Kita akan membahas tentang masalah korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi. Oke, baik. Untuk Mas Adi nih, korupsi yang ada di Indonesia ini, boleh pakai bahasa daerah, bahasa apapun itu boleh dijelaskan, boleh diomongin. Oke. Kalau Oke. Jadi oke gas. Bentar. Ayo Mas Adi, gimana? Waktunya. Oke. Jadi korupsi itu apa ini budaya di Indonesia ya kayaknya ya. Orang-orang bilangnya gitu ya. Karena terlalu banyak dan terlalu merugikan dan itu sudah kalau kita dengar korupsi itu udah kayak apa ya? Ya kayak muak itu karena di Indonesia itu sering banget ada korupsi terus apa mau hukumnya katanya memberantas korupsi ternyata nggak jadi itu kan kayak udah males banget itu sama apa pemerintahnya sebenarnya sama kasus-kasus kayak gini. Tapi ya gimana ya, sebenarnya kalau misal negara kita nggak korupsi itu juga mungkin kita itu bisa jadi negara maju karena sumber daya alamnya yang melimpah gitu. Kita bisa nge-invest ke pendidikan daripada dikorupsi untuk kepentingan sendiri terus. Jangan ngantuk Mas. Terus terus negaranya itu bobrok kayak gini kan, kayak mereka itu nggak berpikir dampak panjang terhadap kasus terhadap apa yang mereka perbuat gitu ya. Jadi ya udah itulah udah. Kalau menurut Mas Apis mungkin gimana mengenai tanggapan korupsi ini? Korupsi ya. Iya. Saya beri waktu 1 menit aja ya Mas untuk berpikir. Sensitif banget ya. Aduh. Korupsi ya. Iya. Emang Gak tema sensitif. kali ini. Tapi sebenarnya nggak sensitif sih. Umum. Karena emang masyarakat menjadi menormalisasikan. Menormalisasikan gimana itu? Jadi banyak kasus di lingkungan saya itu kayak mindsetnya itu bukan karena misal kayak kita kegiatan sosial gitu, kita dapat anggaran dari RW dari kecamatan atau dari kelurahan gitu. Mereka itu menganggapnya itu bukan korupsi, jadi mereka itu menganggapnya itu persenan. Jadi kalau ya yang nyariin kan saya gitu, jadi kan saya juga dapat persenan dari situ. Ini menurut saya tuh mindset yang keliru sebenarnya. Keceperan gitu ya? Keceperan. Keceperan. Nah, bener. Saya nggak tahu ya maksudnya hukumnya itu kayak apa. Cuman menurut itu udah termasuk korupsi kecil. Udah dari itunya bawah itu udah korupsi ya dari masyarakat udah sendiri. Emang habitnya aja kan ya, masyarakat Indonesia. Misalnya kita jangan jauh-jauh lah bahas pemerintah atau apa. Misalnya di lingkungan kita tuh sebenarnya banyak banget. Kita dikasih amanah anggaran duit misal berapa gitu.
Ya sebisa mungkin kita mengalokasikan anggaran itu untuk iya buat hal yang memang benar-benar dibutuhin Untuk sama ke- kegiatan. Iya. Contohnya kayak saya kemarin KKN ya teman-teman. Dan Boleh itu dipercepat aja Pak bahasannya atau gimana? itu menurut saya kalau di KKN dari mahasiswa sendiri itu pun juga anggaran itu juga termasuk dikorupsi. Oh iya ya. Jadi emang dari lingkungan kita sendiri aja itu udah apa ya, menumbuhkan benih-benih korupsi. benar Kan apalagi kalau misal kita udah menjadi pejabat tinggi, bisa aja habit yang kita bawa dari kecil itu bisa terus menerus sampai kita dewasa. ya benar Gitu benar kan. Nah, bagaimana sih caranya kalian kalau misal kalian menjadi orang yang berpengaruh untuk menanggulangi korupsi tersebut? Yang pertama adalah pendidikan di Indonesia. Nah, itu pendidikan di Indonesia itu kayak udah kan kita tahu masyarakat Indonesia itu sering ngolok-ngolok di sosmed tuh SDM rendah itu kan kayak membuktikan kalau Indonesia itu bener-bener SDM-nya rendah gitu. Jadi Indonesia itu harus menginvest ke korupsi, ke pendidikannya agar besarnya itu nggak korupsi. Yang pertama itu harus etikanya harus baik, harus dari kecil harus diajarkan etika. Jadi jangan disuruh mikir yang berat-berat, etika dulu gitu. Baik. Agar Anda berani sekali ya Mas ya bilang SDM di sini tuh rendah ya. Anda diserang netizen nanti. oh iya lah netizen sendiri yang Anda. netizen sendiri netizen sendiri yang bilang kalau Oke. Ngeri. Oke deh, kita back to topik lagi ya. takut. Ada pertanyaan kedua nih dari teman-teman mungkin. Kan ada isu netizen Jepang kalau Indonesia itu sumber dayanya tidak melimpah, maka Indonesia akan bangkrut. Itu gimana tuh? Wah itu bener sekali. Kenapa Anda bisa mengatakan kalau itu benar seperti itu? Bangkrut dalam artian apa ya? Kalau misal Indonesia itu tidak punya sumber daya alam yang banyak, maka ya itu tadi Indonesia tuh bakalan bangkrut karena korupsinya yang banyak gitu. Yang diartikan bangkrut ini Korupsi. kayak apa? Maksudnya kayak bisa krisis ekonomi Mungkin atau nanti krisis ekonomi, Oh ekonomi. ekonominya bakalan turun gitu. Karena kan Indonesia tertolong oleh sumber daya alamnya. Berarti kalau nggak ada sumber daya alam itu Indonesia udah bangkrut. Terus kan saat ini Indonesia itu menguruk sumber daya alamnya gitu ya. Berarti kedepannya ini nggak lama lagi mungkin Indonesia itu bisa bangkrut gitu. Karena sumber daya alamnya yang Yang udah habis menipis, ya. kan? kalau saya malah kenapa berkebalikan ya? Justru kalau Indonesia ini sumber daya alamnya itu tipis, Aduh baterainya habis. kelakuan masyarakatnya kayaknya nggak kayak gini deh. Maksudnya dari habit, dari sejarah, dari nenek moyang kita sebenarnya kayak nggak kayak gini deh. Kalau sumber daya alamnya tipis loh ya. Jadi kita benar-benar kita diajarkan dari nenek moyang itu Cara untuk kerja keras mendapatkan gimana caranya kita itu bisa bangkit, gimana caranya kita bisa maju gitu. Nah, kalau alamnya banyak, ya kita mau apa gitu. Yeah. Maksudnya kita kan jadi santai. Kayak pernah dosen saya itu bilang gitu, ada satu negara itu kalau nggak salah Brunei deh. Nah, negara tersebut tuh dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadinya dan pemerintahnya kalau nggak salah ya, mereka itu juga cukup pintar. Jadi mereka itu menyamaratakan. Jadi warganya itu makmur semua. Nah, mereka jadi malas-malasan gitu. Karena memang sumber daya alamnya itu melimpah. Nah, Walaupun melimpah tapi mereka bisa makmur. Iya, bisa makmur. Ya itu kan karena Brunei itu negaranya kecil menurut saya. Populasinya yang kecil juga. Jadi kayak pemerintah itu gampang gitu mengalokasikan dananya ke. Kalau di Indonesia kan Terlalu negaranya banyak ya besar, di mana-mana pulau banyak, suku banyak, gitu. Oke, mungkin bisa disimpulkan kalau Masnya bisa aja kontra tentang statement ini, sedangkan Masnya bisa aja pro tentang statement yang diomongin sama netizen Jepang ini ya. Iya. Oke.
Nah, kita kan ini namanya switch ya Pak ya. Jadi kita bergantian Shift. menjadi host, saya menjadi bintang tamu. Iya. Nah, jadi gini, dari tadi kan kita membahas terkait korupsi. Nah, gimana menurut sampean korupsi di Indonesia ini kenapa tidak bisa diberantas? Tuh, tanya saya tak? Iya tak? Waduh, ya apa iki? Saya nggak tahu. Ini kan sudah banyak ngomong tadi. Mungkin korupsi itu apa ya? Dalam Indonesia tuh bener sebenarnya tadi. Sebenarnya sama kayak Mas Apis sendiri sama Mas Adin sendiri. Itu sebuah habit yang udah apa ya? Mengalir aja di Indonesia ini. Kayak ya udah dari kecil sampai besar tuh mungkin kayak misal gini deh. Masnya aku waktu kecil ya. Waktu kecil beli pentol disuruh 10.000 gitu ya. 5.000-nya aku buat beli yang lain. Padahal gini yo. Gimana jadi? Lah aku pas cilik iku kayak iki lho 20.000 kongkon tuku misal garam bener. Ya. Uyah ngono. Nah, padahal harganya itu 10.000. Uyah ndek ndi 10.000. Yo, pirang kilo? Kan gak ngerti di kongkon tuku piro. Iya doa. Mungkin. Uyah doa. Iya doa. Ya sih, gue pokoknya ya 10.000. Terus 10.000 nih, tak kayak tuku jajan. Itu termasuk korupsi nggak? Ngentet itu termasuk korupsi nggak? Nah, emang dari kecil aja kita udah habitnya korupsi, dan itu nggak ada jera buat kita. Kayak ya udahlah buat anak kecil nggak apa-apa 10.000 gitu kan? Nah, mungkin dari kecil itu kita udah kayak lingkungan kita udah menormalisasikan tentang korupsi tersebut, walaupun itu dalam lingkup yang kecil ya. Nah, itu bisa menjadi habit sampai menjadi mahasiswa. Sampai menjadi apa ya ya pejabat mungkin, nah gitu. Jadi menurut Anda korupsi ini udah menjadi pola didik asuh dari orang Maybe. tua. Maybe of course. Yes. One time you only live once. Yes, of course. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi pola mungkin? Didik asuh orang tua ya. Dari kecil. Kalau seperti itu, jadi gimana dong pola didik asuh yang benar untuk Masukin barak Barack Obama, barak militer. Barack militer. Ada isu itu kan? Ada isu itu kan yang masukin barak itu kan ya Mas ya? Siapa itu? Teddy Mulyadi. Kang Mus. Kang Mus. Ya terus. Menurut Anda pola didik yang benar untuk mendidik anak-anak kita, misalnya anak-anak generasi bangsa Indonesia ini, agar tidak kedepannya itu agar tidak jadi korupsi gitu. Gimana gitu kan? Gimana caranya? Kalau menurut saya sih, saya sudah alhamdulillah belajar parenting dikit untuk menjadi ibu yang baik ya. Intinya kayak gimana ya? Kalau misal saya nanti bisa mendidik anak saya menjadi baik gitu ya, jujur. Yang penting itu kuncinya adalah jujur semuanya itu. Jujur itu sangat penting. Kalau misal gini nih, gula 10.000, terus 10.000-nya kan ada sisanya. Nah itu kayak ngomong, Ma ini nanti sisanya aku buat beli jajan ya. Oh iya nggak apa-apa. Jadi harus kayak ngomong dulu gitu loh. Berarti memang harus ada akad sebelum kita. Jadi kayak ya udah itu kan mengajari anak untuk jujur juga, untuk berani speak up juga. Nah, oke. Oke.